فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 107. Masih dari Thulu'ul Badroin. Qala al-mu'alliq wafaqahullah al-mu'taqadus shahih fi ahlil kaba'iri minal muslimin. Keyakinan yang benar tentang pelaku dosa besar dari kaum muslimin. Kata Imam Ar-Razian, wa ahlul kaba'iri fi masyiatillahi azza wajal. Para pelaku dosa besar, maksudnya adalah dari kalangan muslimin, itu berada di dalam kehendak Allah azza wajal, disiksa atau dimaafkan. Kalau pelaku dosa besar dari orang kafir, ya jelas sesuai kehendak Allah juga, tapi pasti masuk neraka mereka karena kekufurannya. Wala nukaffiru ahlal qiblati bidunubihim. Kami tidak mengkafirkan ahlul qiblah, orang-orang yang secara umum adalah kaum muslimin, dengan sebab dosa-dosa mereka. Maksudnya dengan keumuman dosa. Adapun kalau diperinci, baru lihat kadar dosanya seperti apa. Wa nakilu asrarahum ilallahi azza wajal. Wakala yakilu, yaitu menyerahkan. Kami menyerahkan rahasia-rahasia mereka kepada Allah azza wajal, yang di hatinya ada nifaq i'tiqadi barangkali, atau kezindikan atau apa. Kita baca catatan kakinya. Qala al-mu'alliq wafaqahullah amma dhabitul kabirah. Adapun tentang definisi dosa besar, bagaimana kita tahu ini dosa besar atau kecil? Faqad takallama fihi katsirun minal ulama. Banyak ulama yang telah membicarakan itu. Wa min ajma'il aqwal, termasuk pendapat yang paling menggabungkan, paling mengumpulkan seluruh definisi adalah ma dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala rahimahullah fi dhabitil kaba'ir. Syekhul Islam berkata tentang definisi dosa besar, amsalul aqwali fi hadhil mas'alah. Pendapat yang paling bagus, amsal paling bagus di dalam masalah ini, al-qaulul ma'tsuru an Ibnu Abbas. Pendapat yang dinukilkan sanadnya dari Ibnu Abbas, wa dzakarahu Abu Ubaid wa Ahmad Ibnu Hanbal wa ghairuhuma. Wa huwa, yaitu apa? Annas-shaghirah madunal haddain. Bahwasanya dosa kecil itu yang tidak mencapai dua had, hukuman fisikal, had di dunia wa haddil akhirah, yaitu hukuman fisikal di dunia dan hukuman fisikal di akhirat. Yang melebihi itu, yang masuk ke had, berarti dosa besar, intinya itu. Wa huwa makna qauli man qol. Ini makna dari ucapan ulama yang mengatakan ma laisa fiha haddun fid dunya. Dosa kecil, kalau kita tahu dosa kecil, baru tahu dosa besar. Dosa kecil adalah dosa yang tidak memiliki hukuman fisikal di dunia. Secara nas, adapun kalau secara takdir mungkin dengan sebab dosa kecil ditumpuk-tumpuk, tahu-tahu datang banjir bah atau mungkin apa. Nah ini kita tak tahu secara perincian. Tapi maksudnya secara syariat tidak disebutkan hadnya itu. Wa huwa makna qaulil qail, dan ini makna dari ucapan ulama yang mengatakan kullu dzambin khutima bila'nah. Setiap dosa yang ditutup dengan kutukan, dalilnya menyebutkan orang ini dikutuk, au ghadab atau dimurkai oleh Allah, au nar atau hukuman api neraka, fahuwa minal kabair, maka ini termasuk dosa besar. Wa makna qaulil qail, dan makna ucapan orang yang mengatakan walaisa fiha haddun fid dunya wala wa'idun fil akhirah, tidak memiliki hukuman fisikal di dunia dan tidak memiliki ancaman di akhirat, ancaman khusus untuk dosa tertentu itu. Wa'idun khas, yaitu ancaman yang bersifat khusus. Jelas setiap dosa ada ancaman. May ya'mal su'ay yujza bih. Barang siapa mengamalkan suatu keburukan, dia akan dibalas dengan itu. Ini ancaman.
baik dosa besar ataupun dosa kecil. Tapi maksudnya ancaman yang dibahas sekarang adalah ancaman yang khusus. Kal wa'idi binnar, seperti ancaman dengan api neraka, wal ghadab, kemurkaan, wal la'nah, kutukan. Wa dzalika li annal wa'ida khassa fil akhirah. Sebabnya apa? Karena ancaman yang khusus di akhirat, kal uqubatil khassati fid dunya, dia bagaikan hukuman khusus di dunia. Menunjukkan apa? Dosanya memang besar sampai ada hukuman khusus untuk itu. Fakama annahu yufarraqu fil uqubatil masyru'ati linnas, sebagaimana dibezakan di dalam masalah hukuman-hukuman yang disyariatkan untuk umat manusia, bainal uqubatil muqaddarati bil qata', di antara apa? Hukuman yang ditentukan dengan pemotongan. Apa contohnya itu ya? Yaitu al-anfu bil anfi wal udhuna bil udhun. Misalkan telinga, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, ini ditentukan. Wal qatl, atau ditentukan dengan pembunuhan, disebabkan karena dia membunuh orang lain, atau disebabkan karena dia merompak. Wal jaldi mi'ah, ditentukan, yaitu disebat 100 kali. Au samanin, atau disebat 80 kali. Wa bainal uqubatil lati laysat bimuqaddarah, dan dengan hukuman-hukuman yang tidak ditentukan. Wahiyat takzir, yaitu apa? Takzir, pemukulan yang tidak sampai 10 kali dalam sehari. Boleh jadi hari berikutnya disebat lagi 10 kali. Ini namanya takzir. Kembali ke ijtihad umara terhadap pelaku dosa yang tidak sampai mencuri apa itu? Rubuk dinar, 1/4 dinar. Mungkin hanya sikit saja. Tapi sikit jangan dibebaskan, tapi dihukum. Nah, kembali ke ijtihad, apakah dipenjarakan atau disebat 10 kali setiap hari atau apa. Nah, ini dosa kecil tapi bukanlah kemudian layak diremehkan tentunya. Karena sebagian ulama mengatakan pencurian walaupun kecil itu boleh jadi akan terlaknat. Karena Rasul mengatakan la'anallahu sariq yasriqu baydah fa quti'at yaduh. Semoga Allah mengutuk pencuri. Dia mencuri telur lalu tangannya dipotong. Gimana ini? Bukankah tangan dipotong adalah apabila mencapai rubuk dinar? Nah, ini kata para ulama yang dirujikan Syekh Yahya, ini maksudnya adalah akhirnya boleh jadi kalau dia tidak bertaubat, dia akan mencapai level itu. Terbiasa mencuri, tidak dihukum, maka boleh jadi akhirnya dia mencuri dengan level yang berat. Akhirnya memang terpaksa tangannya dipotong karena tangannya tak mau tobat dari pencurian. Tapi awalnya tidak sampai dia itu dikutuk dan tidak sampai dia tangannya dipotong. Ya, ini ancaman yang bertahap. Baik, pencurian yang sedikit tidak sampai masuk ke level dosa besar, dia dosa kecil. Tapi dosa kecil yang pemerintah boleh berijtihad untuk memukul dia, memenjarakan dia atau apa. Baik. Kemudian kata beliau di sini, fakadzalika yufarraqu fil uqubatil lati yu'azzirullahu bihal ibad. Demikian pula dibezakan antara hukuman di dalam masalah hukuman-hukuman yang dengan sebab itu Allah Ta'ala menghukum para hambanya. Takzir, hukuman berupa takzir, peringatan berupa mungkin apa, bencana-bencana alam yang membingungkan, yang membuat orang kacau, pening, susah dan sebagainya itu. Fi ghairi amril ibadi biha. Wallahu alam. Apakah maksudnya bukan dalam perkara yang Allah memerintahkan para hambanya dengan itu, yaitu hukuman yang tidak sampai masuk kepada syariat. Takzir tadi syariat, hukuman misalkan sampai 10 sebatan 10 atau berapa, ini syariat. Tapi ada juga hukuman yang tidak berupa syariat, tapi berupa takdir-takdir yang berupa musibah tadi. Bainal uqubatil muqaddarah, antara hukuman yang ditentukan, yang diperkirakan, ditentukan ya. Kalau ghadab seperti apa? Kemurkaan, wal la'nah wan nar. Wa bainal uqubatil mutlaqah, dengan hukuman yang sifatnya mutlak, sekedar diancam dengan bencana, kerusakan di daratan dan di lautan, tak disebutkan kadarnya bagaimana. Baik.
Nah, setelah kita tahu pola seperti ini, kita akan mendapatkan gambaran dosa besar dan dosa kecil. Wa hadzal dhabitu yaslamu minal qawadihil waridati ala ghairih. Definisi ini tadi selamat dari kritikan-kritikan yang datang terhadap definisi yang lain. Berarti intinya apa? Dosa besar adalah yang memiliki ancaman khusus di dunia atau di akhirat. Dosa kecil yang tidak sampai seperti itu. Fa innahu yadkhulu kullu ma sabata finnas annahu kabirah. Karena akan masuk, boleh jadi yadkhulu atau definisi tadi yudkhilu, memasukkan kullama sabat, semua yang pasti di dalam nas annahu kabirah, bahwasanya dia adalah dosa besar, masuk dalam definisi ini. Kasyirik wal qatl waz zina, kesyirikan, pembunuhan, perzinaan, wasihir, sihir, wa qatfil muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang menjaga kehormatannya dan tidak berpikir untuk berzina, dan dia wanita yang mukminat tapi malah dituduh berzina. Nah, ini dosa besar tentunya yang menuduhnya itu. Wa ghairi dzalika minal kabair, dan dosa-dosa besar yang lainnya, allati fiha uqubatun muqaddaratun masyru'ah, yang di dalamnya ada hukuman-hukuman yang telah ditentukan dan disyariatkan. Wa kal firar minaz zahaf, seperti juga lari dari peperangan. Nabi tidak mengatakan ancamannya pembunuhan, ancamannya apa? Tidak disebutkan, tapi apa? Rasul mengatakan minal muhlikat, termasuk yaitu apa? Perkara yang membinasakan. Maka ini dosa besar. Wa akli malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa aklir riba, memakan riba. Wa uquqil walidain, durhaka pada orang tua. Bilang saja tak boleh, apalagi sampai mencaci maki. Ini tahu diri nanti hukumannya, naudzubillah. Wal yaminil ghamus, dan sumpah dosa ghamus, yaitu ya gemisu sahibahu fil isim, kata para ulama, memasukkan pelakunya pada dosa. Sumpah-sumpah palsu yang di pasar-pasar, di kedai-kedai barangkali, atau di tempat-tempat pekerjaan atau yang lainnya. Wa syahadati zur, persaksian palsu. Fa inna hadhihi dzunub wa amsalaha fiha wa'idun khas. Karena dosa-dosa ini tadi dan yang semisalnya memiliki ancaman khusus, maka dia termasuk dosa besar. Taib ilahuna wallahu a'lam.